Hai friends, berlayar kui di cruise ship. Oke, kita bakal ngebahas tentang konten yang gak kalah menarik dari konten-konten berikutnya ya. Menurut kalian ya, kalau gue ngomong tentang cruise ship, apa sih yang terpintas di pikiran kalian tentang pekerjaan yang ada di kapal pesiar? Nah, gue bakalan bahas buat kalian. Oke, terus apa lagi? Nah, yang biasa kalian tahu ya, biasanya kan di kapal pasti kan ada yang namanya kapten ya. Nah, kodanya yang bawa kapal tersebut. Dan pasti selain kapten, pasti ada staff-staffnya dong. Staff-staff kapten yang membantu kapten untuk menjalankan atau mengoperasikan kapal pesiar tersebut. Nah, selain itu, kalian tahu sendiri kan, kapal pesiar itu kan ruang lingkupnya sangat besar. Terutama kan itu kan mereka menjual yang namanya wisata di dalam kapal ya. Nah, di sini gue mau ngebahas orang-orang yang bekerja di kapal tersebut. Nah, salah satunya gue itu lebih ke bidang hotel industrinya. Jadi gue tuh lebih kayak di restorannya nih. Gue sebagai asisten Jadi gue nih di sini bekerja sebagai salah satu kru kapal kan. Nah, ini bagiannya itu restoran, yaitu waitress. Jadi tuh di sana tuh ada banyak kan bagiannya. Nah, seputar hotel yang ada yang namanya front office. Tahu sendiri kayak di hotel kan itu kan yang buat nyambut tamu, yang mengurus segala reservasi tamu, mengurus segala keluhan tamu. Ada juga housekeeping. Dia tuh yang bagian membersihkan kamar-kamar tamu dan juga bagian public area-nya nih dia bersih-bersihin supaya selalu terlihat rapi, terlihat bersih ya kan. Nah, terus selain restoran pasti juga ada bar. Di sana bisa buat tamu-tamu minum, ada bartender. Di sana juga tamu buat chilling, bisa sekalian juga menikmati musik ya. Ada juga nih bagian yang gak kalah penting, kitchen. Dimana di sana tuh kitchen ini tugasnya tuh bisa dibilang berat ya. Karena kalau misalnya contoh nih tamunya bisa sampai 2.000 atau sampai 3.000 passenger nih ya kan. Berarti kan kitchen dalam sehari bagian dapur nih bisa menyajikan berapa ribu makanan dari pagi, siang, sampai malam. Coba deh kalian bayangin ya. Ada juga bagian laundry, di mana tuh mereka tuh yang ngurusin segala soal mencuci. Nah, di sini juga ada storekeeper, di mana mereka tuh kayak lebih di sini tuh kayak purchasing ya. Kalau misalnya di darat ada cast member. Cast member itu agak asing memang, tapi cast member itu tuh bagian dari entertainmentnya kapal. Jadi cast member itu mencakup dari ada penari, ada penyanyi, ada pemain musik, ada pesulap. Nah, itu bagian dari tim-timnya cast member. Selain tadi ada cast member, kita juga ada yang namanya staff kasino. Nah, di situ tempat dimana orang-orang berkumpul untuk main di kasino. Nah, kalau misalkan kalian jalan-jalan, pasti dong nggak afdol kalau misalnya nggak foto-foto. Di kapal kita nih, kita juga punya yang namanya fotografer. Jadi kalau misalnya setiap momen itu nggak bakal ada yang kelewat. Contoh kalian makan di dining room, lagi makan di restoran, itu pasti ada yang namanya fotografer nyamperin kalian dan bakal fotoin kalian, entah ada di dalam kapal atau aktivitas di luar kapal, kayak contohnya di gangway gitu. Misalnya kita lagi nyampe di port mana gitu, pasti fotografer itu bakal foto-fotoin momen itu. Jadi para tamu juga nggak bakal kehabisan momen tersebut gitu. Itu salah satu nilai plus dari fasilitas yang ada di kapal pesiar. Nah, kita kan tadi kan udah bahas tentang cast member ya, yang dimana ada ruang lingkupnya itu penari, penyanyi, pesulap, dan lain-lain. Itu pasti ada yang namanya show director. Nah, di situ di balik layarnya si cast member ini ada orang yang bekerja, yaitu namanya show director. Urusan keamanan pasti dong ada security. Nah, di kapal juga ada security-nya. Untuk bagian mesin-mesin dong, mesin-mesin kapal kan ada juga yang ngurusin, yaitu bagian engineering. Gimana sih kalau misalkan ada tamu atau kru yang sakit? Kalian pasti penasaran dong, nggak mungkin kan kita lagi ada di tengah laut, kita bingung nih, nggak mungkin nggak ada rumah sakit pastinya. Nah, di kapal tuh ada yang namanya rumah sakit kecil gitu, kita sebutnya infirmary. Nah, di infirmary itu kita juga ada dokter, ada perawat.
Nah, di situ kalau misalnya contoh tamu atau kru yang sakit, kita bisa langsung ke sana. Jadi sebelumnya bisa reservation atau misalnya dalam keadaan darurat, kita bisa langsung ke sana, ke infirmary-nya. Oh ya, ada bagian lagi nih yang paling seru, pasti kalian nggak bakalan kepikiran ya. Jadi ada tukang fotokopi gitu loh. Jadi bagian tukang fotokopinya itu tuh bagian kayak yang cetak-cetak kayak menu-menu pembaruan atau misalnya dokumen-dokumen lainnya gitu loh. Oke friends, sebenarnya kayaknya masih banyak lagi ruang lingkup di kapal yang masih belum gue bahas ya di sini. Tapi balik lagi, ini adalah penjelasan secara singkatnya aja dari gue. Apa aja kerjaan yang ada di kapal. Untuk lebih detailnya mungkin bisa di searching aja kali ya. Oke, jadi itulah sekian pembahasan gue tentang kurang lebih ruang lingkup apa aja sih pekerjaan yang ada di kapal pesiar. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and jangan lupa juga tetap share video dari kita. Berenang kita ke tepian. Jangan berenang kita tak berlayar kita tak ke tepian. Terus berlayar bersama cruise ship. Bye friends.